Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membahas tentang krisis melahirkan pemimpin yang tangguh. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian ini kita menggunakan standar SRI, spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yaitu pencerahan ilmu dan juga jalan keluar tentang permasalahan krisis dunia. Religinya kita ngambil dari Al-Qur'an dan intelektualnya kita membahas dengan keilmuan, yaitu keilmuan filosofis yang tentu akan menghasilkan terobosan baru untuk mengendalikan dan menyelesaikan masalah. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang krisis melahirkan pemimpin yang tangguh. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 246. Al-Baqarah 246 sampai 251, agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linnabiyyi lahum aslana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu la tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatilu nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abanaina walamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw ila qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية الملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ولما فصل طالوت بجنود قال إن الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ولما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا يوم
fi Jaluta wa junudih. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atun katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Falamma barazul jilali Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum bi'idznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya ayat 246, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka Bani Israel sudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah kepemimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Maka mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Mereka diusir dan anak-anak mereka ditawan. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa orang saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. 247 Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahannya daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahkannya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran 248, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu, dan di dalamnya terdapat keterangan. Ya, keterangannya adalah tabut ialah peti tempat menyimpan Taurat yang membawa ketenangan bagi mereka. Dari Tuhanmu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarganya Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. 249 Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku dan barang siapa tiada meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka.
Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberang sungai itu, orang-orang yang telah meminum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. 250. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun, Talut dan tentaranya berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. 251. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kemenangan. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud yaitu pemerintahan dan hikmah. Yang maksud hikmah dari sini adalah kenabian dan kitab Zabur. Sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia, dengan sebagian yang lain pasti rusaklah bumi ini, tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. 252 itu adalah ayat-ayat Allah kami membacakan kepadamu dengan hak benar, dan sungguhnya kami benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Ini kemudian kalau kita mau lihat, yaitu ketika krisis melanda, maka kita ini disuruh mencari pemimpin. Maka Bani Israel itu mencari pemimpin, jadi permohonan seorang pemimpin. Nah, kemudian di 247 ini tokohnya yaitu Talut melawan Jalut dibantu oleh Daud. Tanda-tanda kemenangannya 248 adalah adanya tabut. Kemudian 249 ini ujian hidup menghadapi krisis. Kalau zaman Talut nyebrang kali dalam kondisi haus, yang minum itu akan lemah, tapi yang tidak minum akan kuat. Kemudian 250 ini kekuatan doa untuk menghadapi lawan, itu kekuatan dengan doa. 251 dengan izin Allah kemenangan dapat diraih. 252 inilah ayat-ayat Allah untuk menjadi teladan dalam menyelesaikan permasalahan di manapun. Inilah ayat-ayat Allah untuk menjadi teladan dalam menyelesaikan masalah kepemimpinan dimanapun. Hikmakumullah itu ringkasan dari krisis di zaman Nabi Daud. Sebelumnya adalah dia punya raja namanya Talut menghadapi Jalut. Nah, sehingga Allah memberikan kemenangan dengan terbunuhnya Jalut di tangan Daud. Kemudian untuk permasalahan sekarang, jadi untuk permasalahan sekarang ini tentu sudah beda dengan permasalahan dulu. Kalau dulu itu masalahnya ada di kepemimpinan, ya, pemimpinan itu permasalahan ada di kepemimpinan, sehingga ketika pemimpinnya ganti ya itu akan terpenuhi, sehingga
ketika ganti pemimpin itu terpenuhi. Nah, sekarang ini masalah dalam krisis 2024 ini adalah krisis multidimensi. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita mengembalikan kepada porsi yang sekarang, masalah sekarang. Jadi masalah Nabi Daud itu sudah selesai dengan diangkatnya Talut melawan Jalut, dibantu panglimanya Daud, dan Daud bisa membunuh membunuh Jalut. Kemudian selanjutnya kepemimpinan pemerintahan itu diserahkan kepada Daud, diberikan hikmah berupa Zabur dan diberi kepemimpinan yang gemilang, bahkan kepemimpinan dilanjutkan oleh Sulaiman alaihissalam. Nah, sekarang kita akan menghadapi permasalahan baru di era New World Order. Permasalahannya ini krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Nah, kemudian kami akan lihat dari sisi hutang. Hadirin rahimakumullah, jadi kita akan melihat dari sisi hutang. Jadi kita melihat hutang dunia. Amerika Serikat itu yang sebagai pionir dunia ini sekarang punya utang 34 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan setara dengan 544 ribu triliun. Utang di Indonesia itu 8.000 triliun. Namun juga masih punya beban untuk bebannya itu hampir di 12.000 triliun. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kembali hutang Amerika 544 ribu triliun, hutang Indonesia 8.358,02 triliun. Aset Amerika itu sekarang 8.000 ton. Kemudian aset Mataram yang ada di World Bank itu 70.000 ton. Kemudian untuk mengatasi hutang Amerika yang 500.000 ton, kalau dikonter dengan 70.000 ton, nah ini masih jauh kekurangannya. Jadi kurangnya itu 430.000 ton. Itu baru hutangnya. Itu kalau kita untuk bicara tentang Amerika. Maka dunia ini kebutuhannya adalah dunia ini dibutuh dengan backup baru. Perlu backup baru. Nah, backup baru ini untuk kebutuhan dunia itu bayar hutang dunia ini 1 juta ton emas atau 1 juta triliun. Kemudian untuk menyelesaikan Amerika itu 300.000, untuk Eropa itu 200.000, dan Asia Raya itu 500.000. Jadi kalau dijumlah untuk hutang, penyelesaian hutang dunia ini sebenarnya sudah butuh 1 juta ton emas. Kemudian untuk operasional, karena recovery dunia nanti untuk operasional itu 1 juta ton emas juga. Untuk investasi butuh 1 juta ton emas. Kemudian dana cadangan untuk dunia ini 2 juta ton emas. Total yang dibutuhkan itu 5 juta ton emas. Nah, kemudian kita membicarakan recovery kepemimpinan
Kepemimpinan 2 versi kerasulan itu utusan Allah, gelarnya Rasulullah, dijabat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian IM-nya, Imam Mahdinya itu Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW. Kemudian M1 menertewannya itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ini zaman kerasulan dari Rasul. Kemudian Imam Mahdi, kemudian menertewan ini dipimpin oleh kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Mahdinya juga Nabi sendiri, menertewannya itu Nabi Khidir. Karena Rasulullah ini diutus untuk bawa risalah, kemudian dia mengatur tentang moralitas, yaitu moralitas, kemudian difasilitasi oleh keuangan yang dikendalikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ini versi kerasulan. Dan sekarang ini kita sudah memulai ke versi kewalian. Versi kewalian utusan Allah SWT, gelarnya Raja Allah 01. Membimbing umat dengan moralitas, gelarnya Imam Mahdi IM. Memfasilitasi kebutuhan umat, itu gelarnya menertewan. Di backup aset Nusantara dengan 5 juta ton emas sebagai modal untuk menata kehidupan dunia dengan tatanan dunia baru yang nanti akan terjadi one God, satu Tuhan, one komando, satu komando, satu pemimpin, one currency, satu mata uang, dan one gate, itu satu pintu. One God, one komando, one currency, dan one gate, satu pintu. Hadirin rahimakumullah, perubahan dari rate bunga digantikan dengan share bagi hasil. Dengan perubahan undang-undang perbankan, berubah rate ke share, dari bunga ke bagi hasil. Akses menerima modal dengan share itu, akses menerima modal dengan mudah, tapi pengguna anggarannya dengan aturan dan pengawasan yang ketat agar pengguna anggaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan unit usaha, dengan ketentuan pembagian hasil 60 untuk bank, 40 untuk user atau pengguna. Dengan demikian sektor real akan berjalan untuk memperkuat ekonomi suatu negara. Hadirin rahimakumullah, bahwa kekuatan yang paling besar itu adalah arus bawah. Karena kalau kita lihat di negara itu punya 20% itu elit, kemudian 30% itu adalah menengah, 50% itu adalah arus bawah. Kalau 50%-nya ini modal teralirkan dengan real adjustment, hasil profitnya yang dibagi, maka insya Allah akan menjadikan kekuatan berbasis ke bawah, dan share capital ke bawah ini akan menjadikan kemakmuran yang merata. Nah, dunia ini sekarang rate itu harus dirubah dengan share. Karena apa? Makin tinggi rate itu juga akan merugikan, karena rate itu berbanding langsung dengan capital. Jadi makin banyak utang, ya bebannya makin berat. Namun kalau dengan bagi hasil, keuangan digunakan, selama digunakan itu bagi hasil, maka hasilnya itu yang akan dibagi. Ibaratnya kalau rate ini bunga itu kambing, jadi melihara kambing. Melihara kambing ini yang dibagi adalah anak dan babon.
Nah, sementara kalau share itu ibarat nama kambing yang dibagi hanya anaknya aja. Nah, ini mungkin satu-satunya penyelesaian masalah dengan perubahan dari read ke share ini akan berubah tatanan ekonomi dan insya Allah dunia akan jadi satu kesatuan yang utuh. Tidak ada perbedaan di antara kita, yang adalah saling mensupport, saling kontribusi terhadap kepentingan bersama. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan krisis ini bagian dari belajar. Dengan krisis ini lahirlah seorang pemimpin yang tangguh, sehingga krisis akan cepat selesai. Insya Allah dunia tercerahkan dengan baik, secepatnya bisa terkendali, aman dan sentosa. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'iyya bi hadzal hakim taqabbal maghfiratum alaikum wa syarril muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfirullahal rahim. Subhanallah wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.